Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Kembali lagi di ibadah online anak sekolah minggu GKP Kristen Maranatha, Minggu 14 Maret 2021. Dengan tema Yesus dan Saksi Dusta. Sebelum kita memulai ibadah kita satu sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mulai ibadah kita satu lagu pujian kita, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita kembali angkat lagu pujian kita dengan judul Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Adik-adik bangkit berdiri ya.
maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, sama-sama kita mohon kekuatan daripada Allah. Ya Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kasih tahu guru kita, Yesus Bupati. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa, satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkuasa atas hidup kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi berita dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu tetap bersuka-cita di dimanapun mereka berada. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak. Amin. Oke, sekarang buka Alkitabmu dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Oke, sudah dibuka? Baca di rumah masing-masing, kita bacanya secara bersama-sama. Kakak baca dari sini, kalian dari rumah. Perhatikan dan simak. Kita baca. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat menemukan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu bersaksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Oke, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita dengan tema Yesus dan saksi dusta. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu tema ini tadi. Temanya tadi adalah Yesus dan saksi dusta. Saksi dusta. Dusta itu apa artinya? Dusta itu artinya
kita mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Contohnya, kakak menuduh adik-adik sekolah minggu mengambil barang yang bukan milik kalian sendiri. Nah, sementara kalian tidak mencuri atau tidak mengambil barang tersebut, tapi kakak mengatakan kalian sudah mengambil barang tersebut. Berarti kakak sudah mengucapkan saksi dusta. Kakak sudah mengungkapkan kata-kata yang tidak benar. Nah, jadi sama-sama kita lihat video berikut ini. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik lihat, di sini ada Yesus dihadiri oleh para saksi, ahli-ahli Taurat dan para tua-tua, ada imam-imam kepala, seluruh mahkamah agama. Mereka mencari kesaksian palsu terhadap Tuhan, tapi tidak memperolehnya daripada Tuhan. Karena banyak yang tampil sebagai saksi dusta. Nah, ada yang mengatakan 2 orang yang muncul tadi seperti dalam firman, katanya aku dapat merubuhkan bait Allah yang dituduhkan oleh saksi-saksi ini terhadap Yesus. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata, tidakkah kamu memberi jawab atas tuduhan yang disampaikan kepadamu? Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Dijawab lagi sama imam besar, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, engkau kan anak Mesias. Nah, seperti itu. Tapi Tuhan tetap menjawab, akan tetapi aku berkata kepadamu, sekarang kau akan melihat Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, yang datang di atas awan-awan langit. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu bersaksi lagi? Kita telah mendengar hujatannya
orang Galilea itu, kata orang-orang itu kepada Petrus. Lalu apa yang dikatakan Petrus? Dia menyangkal apa yang disampaikan. Tidak, aku gak tahu, aku gak kenal dengan dia. Petrus mengatakan dia tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, saat itu orang ini bersama dengan Yesus di Nazaret, kata orang itu kepada Petrus. Tetap dia menyangkal sampai dia bersumpah, aku gak kenal siapa orang itu, kata Petrus. Berapa kali Petrus sangkal? 3 kali Petrus sangkal. Bahwasanya orang-orang mengatakan, ya kamu pasti kenal, karena kamu itu salah satu dari Yesus orang Galilea itu. Bukannya seperti itu, sampailah ayat berpokok, tetaplah Petrus bersumpah, dia menyangkal, dari mana aku tidak kenal dia, aku tidak kenal siapa orang itu, katanya seperti itu. Nah, sampai saat itu tiba-tiba ayat sudah berpokok, Petrus merasa sedih, dia merasa menangis karena dia menyadari apa yang disampaikannya tadi kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Petrus itu mengenal Yesus, tapi Petrus mengatakan dia tidak mengenal. Sama seperti yang kakak sampaikan tadi, kalau bahwasanya kalian itu tidak mencuri, kalian itu tidak mengambil barang yang kalian ambil, tapi kakak mengatakan kalian itu mengambil, kalian mencuri. Padahal kenyataannya kalian tidak mengambil. Berarti kan sudah ada dusta yang kakak sampaikan. Sama seperti Petrus yang mengatakan dia kenal Tuhan. Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Tapi Petrus mengatakan dia tidak kenal sama Tuhan Yesus. Bagaimana? Sudah terjadi saksi dusta yang dilakukan Petrus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian? Pernah nggak kalian dalam pertemanan kalian, dalam lingkungan kalian, atau bahkan di rumah, kalian mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata yang salah? Maksudnya gini, seharusnya itu kata yang benar, tapi kalian ucapkan kebalikannya. Yang tadinya contoh, disuruh mama tidur siang, terus rupanya pas mama pergi ke pajak, pas pulang ditanya, Joshua, udah tidur kau tadi Mam? Katanya gitu. Udah Mak, padahal dia belum tidur. Nah, bagaimana? Berarti Joshua mengatakan kata yang salah, yaitu dia sudah berbohong, dia sudah berdusta. Nah, dia mengungkapkan kata yang salah. Jadi adik-adik, kalau kalian punya satu masalah atau dihadapkan dari satu perkara atau masalah, untuk berkata jujur, ya haruslah kita berkata jujur, haruslah apa adanya. Jika seperti A, ya katakan A. Jika B, ya katakan B. Jangan tambahi dan jangan kurangi yang menjadi kesaksiannya. Karena apa? Kita harus belajar dari seorang Petrus, murid Tuhan Yesus. Dia sudah 3 kali menyangkal Tuhan, mengatakan saksi dusta, dia tidak mengenal Yesus, sementara dia mengenal Yesus. Nah, ketika yang berkokok, dia menyadari kesalahannya, bahwasanya dia sudah menyangkal Tuhan lebih dari 3 kali. Dan kita pun jangan seperti Petrus yang menyangkal Tuhan. Kalau ditanya, katakanlah yang sejujurnya. Jadilah anak yang berkata jujur, anak yang tidak pandai berbohong, anak yang apa adanya. Jadi kalau dikatakan A, katakanlah A. Oke? Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, jangan mau mengucapkan saksi dusta, jangan mau mengucapkan kata-kata yang berbohong. Kalian mau nggak seperti kartun yang kalau dia berbohong, hidungnya semakin lama semakin panjang. Ketika ayahnya ngomong, terus tiba-tiba dia berbohong, dia berdusta. Nah, hidungnya panjang ke depan, tambah 1 cm. Siapa itu ya? Ada kan? Film kartun kan? Siapa? Iya, Pinocchio. Pinocchio itu adalah kartun boneka yang terbuat dari kayu. Nah, jadi ternyata si Pinocchio itu gak boleh jadi anak yang berbohong. Kenapa? Setiap dia berbohong, hidungnya akan panjang ke depan. Nah, jadi kita jangan seperti Pinocchio yang berbohong,
hidungnya makin lama makin panjang ke depan. Tapi ketika dia berbohong panjang hidungnya ke depan, kemudian sekali lagi ditanya ayahnya, dia berkata jujur, hidungnya mundur lagi, kembali seperti semula. Nah, jadi kalian pilih mana? Kalau berbohong hidungnya makin panjang ke depan, atau berkata jujur, tetap cantik, tetap ganteng, hidungnya juga bagus, lengket, nggak panjang, nggak pendek, nggak kemana-mana. Nah, jadi harus seperti itu. Menjadi anak sekolah minggu yang harus berani mengatakan atau mengungkapkan kesaksian yang benar. Jangan mau mengucapkan saksi dusta. Oke? Nah, kadang-kadang kan pernah nih kalian ditanya, siapa yang lihat tadi? Siapa yang lihat? Iya, tadi Mak, itu dia yang lihat. Harus berani mengatakan, enggak Mak, aku enggak lihat. Padahal yang menyaksikan. Tidak boleh seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus belajar mengungkapkan kata-kata yang jujur. Tidak boleh berbohong. Oke, terima kasih. Ayat hafalannya kalian hafal di rumah. Yang menjadi perenungannya itu hafal dalam hati. Aku tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Itu aja yang menjadi hafalanmu. Oke? Katakan dalam hatimu atau katakan secara lantang atau bersuara, aku tidak akan mengucapkan saksi dusta. Oke? Terima kasih. Kita berdoa. Jangan lupa harus tetap berkata jujur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari, kami boleh nikmati Tuhan, kami boleh belajar dari seorang Petrus yang menyangkal Tuhan, yang menyatakan kebohongan ketika dia bilang tidak kenal Tuhan, tapi sebenarnya dia mengetahui semua tentang Tuhan Yesus. Kami tidak mau seperti Petrus yang menyangkal, kami juga tidak mau seperti Pinokio yang berbohong setiap kali ditanya atau berkata bohong. Kami tidak mau seperti itu, tapi kami mau menjadi anak yang pemberani, anak yang mau mengungkapkan dan mengatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, tumbuh kembang mereka, canda tawanya, proses pembelajaran mereka, tetap mereka Tuhan ingatkan selalu bahwasannya hari Minggu adalah hari untuk memuliakan Tuhan, hari Sabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang diambil dari Nats Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 455 ayat 1 minta. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu dan karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga ibadah ini boleh kami laksanakan dengan baik. Dan begitu juga persembahan kami boleh kami kumpulkan, yang sedikit pun yang kami kumpulkan itu adalah persembahan yang mulia yang bisa memperbesar kerajaan-Mu Bapa. Berkati Tuhan semuanya yang apa yang
Doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan